Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu 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 Ashhadu alla ilaha alla ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Rasulullah. Inna ad-dina 'inda Allahil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, senang sekali saya bisa kembali berada di Masjid Raya Bintaro Jaya ya, Masya Allah. Berapa tahun yang lalu ya kayaknya DKM-nya lupa mas saya itu gimana nih, baru sekarang diundang lagi. Alhamdulillah, tapi beberapa waktu ini kita sudah tanda tangan. Waduh, kita menandatangani sebuah MOU ya Pak ya, Memorandum of Understanding, kolaborasi antara MRBJ dengan Yayasan Garda Mu'alaf Indonesia. Saya sungguh senang kita bisa berkolaborasi sehingga kita bisa berdakwah lebih luas lagi Pak. Ya insya Allah nanti dengan kerjasama kita bisa meluaskan dakwah Islam rahmatan lil alamin. Alhamdulillah insya Allah ya Pak ya. Baik, pada sore hari ini saya diminta untuk memberikan sedikit ceramah. Tapi sebelumnya saya mohon maaf buat Bapak Ibu kalau ceramahnya ditunda sebentar karena ada saudara kita dari Bandung sengaja datang ke MRBJ untuk bersyahadat. Alhamdulillah. Jadi kita saksikan dulu ya prosesi syahadat beliau. Setelah itu baru kita lanjutkan dengan ceramah karena sesuatu yang baik harus kita segerakan gitu ya. Yang mau bersyahadat mungkin boleh dipanggil Pak, mohon maaf tadi. Nah ini silakan. Yang merah ini silakan Pak. Yang ini Pak ya, duduk di sebelah sini ya, di bawah ya. Boleh pinjem KTP-nya Ada di Pak? tas. Oh boleh, tolong diambil sebentar ya. Alhamdulillah. Masya Allah Pak, alhamdulillah. Ya. Oh ya, itunya. Ari, tolong ambilin bingkisan sama tas buat nusin. Mana bingkisan? Taruh sini. Taruh sini. Sama itu apa? Tas. Iya terus sini. Baik, kita mulai ya prosesi syahadat Bapak Yayan Hermawan, betul ya namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali sekarang di depan saya ada Bapak Yayan Hermawan, berasal dari Kota Bandung, betul ya? Ini KTP-nya di sini agamanya adalah Kristen. Nah, tolong Pak cek bener Pak agamanya Kristen. Betul Pak? Betul ya? Bapak percaya mah Bapak ini ya? Ini agama sebelumnya Kristen. Pak Yayan datang dari Bandung ke MRBJ ini, memang sudah memberitahu tim dari Garda Mu'alaf Indonesia
dan menyatakan keinginannya untuk memeluk agama Islam. Betul. Ya. Makanya kita juga sudah siapin. Kalau belum ada keinginan begitu, kita belum siapin. Baik, seperti biasa, saya akan bertanya kepada calon mualaf ya, kepada Pak Yayan ini, apakah Pak Yayan ini mau memeluk agama Islam ini atas kemauan sendiri atau ada paksaan dari orang lain? Alhamdulillah atas kemauan sendiri. Kemauan sendiri ya, nih. Bapak duduknya santai aja, santai kakinya dilipat aja. Apa Pak? Santai, Apa ya? Ya, santai aja Pak. diulang Pak ya. Iya. Apakah Pak Yayan mau memeluk agama Islam ini atas kemauan sendiri atau ada paksaan dari pihak lain? Alhamdulillah atas kemauan sendiri. Wih, udah bisa ngomong alhamdulillah. Belajar di mana? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Terus yang kedua, mohon maaf, tadi yang pertama kenapa saya tanya? Karena di dalam Islam tidak ada paksaan. Betul. Ya. Iya. Yang kedua, orang tua masih ada? Oh, udah meninggal. Dua-duanya? Dua-duanya. Oke, berarti nggak ada masalah ya dengan keluarga ya? Iya. Kenapa saya tanya? Bukan berarti kalau mau masuk Islam harus izin orang tua, bukan. Iya. Tetapi sebagai anak kita tetap harus menghormati orang tua kita, Iya. ya. Kalau orang tua kita sudah tidak ada, berarti harusnya tidak ada masalah, ya. Betul. Kalaupun misalnya orang tua yang masih ada, terus kemudian mereka menentang, saya hanya bisa mengatakan kepada mualaf supaya bisa menghadapi orang tuanya dengan cara yang paling lembut, gitu ya. Iya, Pak. Yang ketiga, di dalam Islam ada syariat-syariat. Setelah bersyahadat, nanti ada sholat, ada zakat, ada puasa, dan ada naik haji jika mampu, ya. Apakah Pak Yayan Hermawan ini berjanji untuk berusaha sebaik-baiknya menjalankan syariat tersebut? Insya Allah Pak. Loh, kok insya Allah? Ini jangan-jangan udah mualaf ini. Udah bisa alhamdulillah insya Allah ya. Baik, kalau begitu kita sekarang segerakan prosesi syahadat. Karena surat pernyataan masuk Islam sudah disiapkan. Jadi Pak Yayan tinggal membaca dan menandatangani ya. Tolong Pak Yayan bacakan dari sini pernyataan memeluk agama Islam sampai sini, terus kemudian surat Al-Imran ayat 19 dengan ini saya nama Yayan, langsung agama sebelumnya aja Kristen, kemudian ini dengan kesadaran ini sampai 2 kalimat syahadat baru kita bersyahadat. Oke. Ya, sudah siap? Ya. Kalau sudah siap silakan dibaca di depan saksi. Mic-nya tolong dideketin Pak. Pernyataan memeluk agama Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanya Islam. Surat Al-Imran ayat 19. Dengan ini saya Yayan Hermawan, agama sebelumnya Kristen, dengan kesadaran dan keikhlasan sendiri menyatakan memeluk agama Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya, sekarang Pak Yayan berjabat tangan dengan saya. Pak Yayan ikuti 2 kalimat syahadat yang akan saya ucapkan dalam bahasa Arab. Kemudian kita lanjutkan dengan terjemahan bahasa Indonesia. Ya, mic-nya tolong dideketin Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu. 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 Alla ilaha. Alla ilaha. Illallah. Illallah. Wa asyhadu. Wa asyhadu. Wa asyhadu. Wa asyhadu. Anna. Anna. Muhammadan. Muhammadan. Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi. Aku bersaksi. Tiada Tuhan. Tiada Tuhan. Selain Allah. Selain Allah. Dan aku bersaksi. Dan aku bersaksi. Nabi Muhammad. Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Utusan Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya peluk dulu saudara saya yang baru dalam iman. Ya, semoga istiqomah ya. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Sepi banget ya. Ada yang syahadat, Masya Allah. Nah, ini tolong ditandatangani di atas materai, kemudian tulis nama. Ya. Di atas materai.
Udah, namanya udah? Udah. Ini juga di atas materai sama nama. Baik, nah ini KTP-nya saya kembalikan. Ini apa, surat pernyataannya kita langsung berikan kepada Pak Yayan. Ya. Dengan tujuan apa? Untuk segera mengganti keterangan agama di KTP ya. Ya. Nanti kalau KTP-nya sudah berubah, agamanya Islam, tolong Ya. segera difoto kirim ke kita. Baik. Ya. Juga kalau sudah KTP-nya sudah berubah, nanti kita lakukan segera proses pembinaan. Kalau misalnya ada kesulitan mengganti keterangan agama di KTP, kasih tahu kita, proses Ya. pembinaan kita jalan dulu. Oke. Ya. Ya. Ya, terus kemudian ini ada bingkisan, di dalamnya ada buku ya, untuk belajar sholat. Ya. Kemudian ada buku Iqra juga, ada Quran, ada sarung. Sudah sunat belum? Belum. Tunggu di rumah ya. Tunggu di rumah, nanti kita kirim juru sunat di rumah. Sunatnya di rumah. Jadi nggak perlu kemana-mana. Oh, di rumah. Ya. Atau kalau mau pulang ke Bandungnya besok, bisa sunat di dekat tempat kita, ada klinik yang bisa langsung sunat, bisa langsung pulang. Nanti kita bicarakan ya belakangnya. Baik. Pokoknya tugas kita yang paling utama setelah ini adalah proyek sunat. Ya, insya Allah dimudahkan ya. Amin. Juga di sini ada sajadah, ada sarung. Ini juga ada sajadah yang untuk belajar sholat. Nah, ini sajadahnya ada bacaan sholatnya, ya. Nggak ada alasan nggak belajar sholat nih, ya, sudah dikasih contekan nih. Contekan ya. Ya. Ya kok. Terus kemudian juga ada Quran, tolong dipelajari bagaimana adab memegang Quran ya. Ya. Jangan meletakkan Quran di tempat yang sembarangan. Juga nanti harus berwudu gitu ya kalau pegang Quran ya. Kalau belum bisa baca, mau baca terjemahnya dulu boleh. Ini saya serahkan ke Pak Yayan ya, diterima dengan baik. Kemudian ini ada sejumlah uang. Ini adalah uang zakat. Jangan dilihat jumlahnya ya, nggak sampai 2 miliar, tenang aja. Ini hanya bukti kepedulian kita kepada orang-orang yang baru masuk Islam. Ya, ini saya masukin sini ya. Karena orang yang baru masuk Islam juga salah satu dari 8 asnaf yang berhak menerima zakat. Iya. Ya. Nah, saya ada yang mau saya beritahukan kepada Pak Yayan, bahwa di dalam Islam kita memahami ya, setiap bayi yang lahir adalah fitrah. Fitrah artinya sebenarnya muslim. Fitrah itu sifat asal manusia yang dia muslim, artinya dia hanya bisa berserah diri kepada sang penciptanya. Seorang bayi bisa apa? Nggak bisa apa-apa kan? Betul. Dia besar karena dititipkan kepada orang tuanya. Betul. Fitrahnya dia adalah muslim, sebagai orang yang hanya bisa berserah diri kepada sang penciptanya. Ketika orang itu besar seperti Pak Yayan sekarang, ketika Pak Yayan mendengar Islam, menerima Islam, bahkan sampai memeluk Islam, ya, mohon maaf tadi anak itu menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi karena orang tuanya. Ya, tetapi sekarang seperti Pak Yayan sudah mendengar Islam, menerima Islam, bahkan memeluk Islam, Pak Yayan sebenarnya tidak pindah agama. Tapi Pak Yayan sebenarnya sedang kembali ke fitrahnya manusia. Ya, fitrahnya manusia sebagai muslim. Sebagai orang yang hanya berserah diri kepada kehendak pencipta kita. Ya. Kemudian alhamdulillah ada kabar gembira, setiap manusia yang bukan Islam masuk ke dalam Islam, memeluk Islam, insya Allah dosa-dosanya dari akil balik sampai dia masuk Islam dihapuskan. Amin. Alhamdulillah. Amin. Ya, diampuni dosanya Pak, dienolkan gitu ya, kembali dari nol lagi nih. Kayak Pertamina kata Ustadz Abdul Somad berarti ya. Tetapi kebaikannya Pak Yayan, kebaikan orang itu, ketika dia bersahadat, kebaikannya tetap dicatat dari mulai akil balik sampai dia bersahadat Pak. Amin. Alhamdulillah. Jadi itulah bukti kemahaadilan Allah SWT kepada setiap hambanya yang mau beriman. Ya, kita sudah dikasih modal Pak. Betul. Nah, jadi alhamdulillah. Sekarang berarti Pak Yayan jadi orang tanpa dosa Pak. Nah loh, kita semua nih dosanya lebih banyak daripada Pak Yayan sekarang nih.
Kalau gitu kita minta tolong Pak Yayan nanti doain kita semua di sini. Amin, Ya. pasti ya. Doain kita semua di sini, yang sedang ada masalah tolong segera diselesaikan, yang sakit segera disembuhkan, macam-macam, pokoknya apapun yang kita istilahnya kita sedang gulatkan sekarang tolong didoain ya. Iya. Dan yang paling penting tolong doain kita supaya kita semuanya istiqomah Amin. dan husnul khotimah. Amin, amin, Ya, amin. itu aja. Husnul khotimah itu mati dalam keadaan baik atau Amin. mati dalam keadaan Islam. Ya, baik, kita sama-sama juga berdoa semoga Pak Yayan dan kita semuanya dijadikan golongan manusia yang mengikuti apa yang sudah diturunkan Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya, dan insya Allah kita juga dijadikan golongan manusia yang menjadi saksi keesaan Allah. Amin. Ya. Kalau begitu terima kasih banyak atas perhatiannya dari bapak-bapak dan ibu-ibu. Mudah-mudahan kita semuanya dilindungi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Amin ya rabbal Amin, alamin. amin. Kalau begitu boleh kembali ke tempat. Ini tolong dibawa. Ya, sekali lagi selamat ya. Nanti jangan langsung pulang, kontak-kontakan dulu, kita komunikasi dulu ya. Pasti. Baik. Baik, alhamdulillah. Tadi kita sudah menyaksikan prosesi syahadat Bapak Yayan Darmawan, yang mana sebenarnya Pak Yayan ini jadwalnya kemarin, harusnya kemarin sore ya. Sebenarnya kita kemarin ada ceramah di Masjid Baitul Jihad di Kemang Pratama 2, Bekasi. Jadi ada 2 orang dari Bandung yang menghubungi kita ingin bersyahadat. Terus kemarin kita jadwalkan di Kemang Pratama, cuman Pak Yayan baru bisanya hari ini. Jadi ya udah langsung saya tarik ke sini, jadi kamer BC. Saya sebenarnya sering bilang kepada mereka yang ingin bersyahadat bahwa nggak usah harus jauh-jauh ke Jakarta gitu, ya. Di dekat-dekat rumah mereka kan juga pasti ada masjid. Bisa bersyahadat di mana saja. Cuman memang masalahnya ya itu ya. Kadang-kadang kita tahu sendiri tidak semua masjid punya yayasan, ya kan Pak ya. Jadi tidak semua yayasan, tidak semua masjid yang diterima ininya surat pernyataan masuk Islamnya oleh Dukcapil Pak. Sehingga untuk mengganti keterangan agama di KTP jadi sulit gitu. Kadang kalau sudah mereka bersyahadat di sebuah masjid yang tidak ada yayasan, karena ditolak mereka harus syahadat ulang di tempat lain. Itu yang kadang-kadang menjadi masalah ya. Jadi ya nggak apa-apa kalau memang mau datang ke Jakarta, monggo kita bantu, kita langsung keluarin syahadatnya untuk mengurus KTP sehingga KTP-nya bisa segera berubah. Itu yang kita harapkan supaya data juga terupdate gitu Pak. Nah ya, tidak hanya ini, kalau dari Bandung deket Pak. Kemarin dari Banjarmasin juga ada yang datang, langsung ke studio syahadat, sorenya pulang lagi. Ada yang dari Kudus, ada yang dari Semarang, ada yang dari, bahkan ada yang dari Medan, ada yang dari Sumatera Utara, saya lupa nama kotanya apa, Pematang Siantar apa ya? Ya betul ya. Anak-anak muda Pak, alhamdulillah. Yang ini udah agak tua nih. Ya kemarin-kemarin tuh anak-anak muda semua yang datang. Datang dari Medan, sudah bawa tas, isinya baju. Saya bilang, kamu langsung pulang atau bagaimana? Saya kalau sudah syahadat, saya nggak boleh pulang kok. Orang tua saya sudah bilang, kalau saya masuk Islam, saya sudah nggak boleh pulang. Terus gimana jadinya? Nggak tahu gitu. Akhirnya kita masukkan ke dalam rumah Quran kita. Kita ada rumah Quran ya, khusus untuk yang laki-laki di Cibinong. Sekarang sudah kira-kira 2 tahun, alhamdulillah. Sekarang sudah 5 juz hafalan Qurannya. Dan sebentar lagi akan kita sekolahkan ya. Dan alhamdulillahnya orang tuanya sudah datang menjenguk. Yang dari Sumatera Utara datang akhirnya menjenguk ya. Jadi dengan ketekatan si anak ini, orang tuanya akhirnya menerima apa adanya, datang menjenguk. Bahkan kemarin ketika pulang berangkat ke airport diantarkan sama anak ini. Alhamdulillah. Jadi kita senang sekali, kita akhirnya juga bisa menjalin komunikasi dengan orang tuanya. Ada juga yang dari Pematang Siantar, pemuda keturunan Tionghoa, datang ke Jakarta dari bandara ke studio saya 3 jam, di studio nunggu saya lagi 2 jam, setelah itu ngobrol ketemu 20 menit bersyahadat, pulang lagi ke bandara Pak. Luar biasa, saya bilang, kamu nggak bisa syahadat di sono? Saya bilang, kok kota saya itu kota kecil katanya. Kalau saya syahadat di mana aja, orang tua saya pasti tahu. Gimana coba? Ada juga yang dari Kudus, perempuan juga begitu. Ya alhamdulillah Pak Ibu ya.
semuanya ini atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya melakukan dakwah yang mana mungkin dakwah kami agak berbeda dengan guru-guru kita yang lain, karena kami mendakwahkan memang khusus kepada kaum di luar Islam yang dari kalangan kekristenan, ya. Kekristenan itu bisa Katolik dan Protestan. Kenapa kami menyasar ke situ? Karena kami ingin melindungi akidah umat Islam dari upaya pendangkalan akidah dan upaya pemurtatan dari kalangan mereka. Bener nih, kalangan mereka ini melakukan pendangkalan atau pemurtatan, buktinya sudah sangat banyak, ya. Dan juga mereka di dalam sekolah tinggi teologinya, STT namanya, juga punya mata kuliah Islamologi. Ngapain belajar Islam? Buat murtadin orang Islam, gitu. Ya, dan itu memang sudah terbukti. Saya beberapa kali ketemu dengan lulusan-lulusan STT, rata-rata mereka mengakui bahwa mereka selama kuliah memang untuk lulus diwajibkan memurtadkan orang. Bisa dari ring pertama, ring kedua, ring ketiga, gitu. Ada yang minimal 3 orang, ada yang minimal 5 orang, bahkan ada yang minimal 20 orang. Nah, jadi dengan adanya upaya seperti itu, kita sebagai umat Islam yang merupakan populasi muslim terbesar di dunia, ya, nggak tahu sekarang nomor 2 atau nomor 1 masih dengan Pakistan nih. Tapi kita ini kan sangat-sangat menggiurkan, gitu. Dulu ketika saya masih Kristen, saya sempat mendengar bahwa Kristen punya program kristenisasi di Indonesia dengan target 50% mengkristenkan orang Indonesia, targetnya, ya. Tapi qadarullah belum diizinkan. Sampai sekarang Katolik dan Protestan jumlahnya, persentasenya masih kurang lebih 10%, nggak sampai lah. Kalau total manusianya 30 juta Katolik dan Protestan di Indonesia, ya. Islam kurang lebih 240 juta sekian. Nah, jadi mungkin programnya bisa disebut belum berhasil, tetapi program ini masih jalan terus, Pak. Ya, kalau Bapak Ibu buka di website, di Google, ketik Pak joshuaproject.net. Nah, nanti ada negara-negara tuh, negara-negaranya, tinggal dipilih Indonesia, klik Indonesia. Nanti Bapak bisa ngelihat kantong-kantong Kristen di Indonesia di mana aja. Yang sudah berhasil di mana, yang belum di mana, yang masih progres di mana, dan sebagainya. Ada semua di situ. Ya, jangan kaget bahwa kita ini sekarang sedang dikristenisasi oleh mereka. Mungkin tidak semua orang Kristen tahu hal ini, ya. Kalau yang bagian jemaat-jemaat mungkin juga nggak tahu. Tapi pimpinan-pimpinan mereka itu semuanya sudah menerima pesan dan sponsor dari luar negeri, Pak. Judulnya apa? Dialog lintas agama. Judulnya. Dialog kasih, gitu. Dialog, Pak, namanya dialog. Tapi habis dialog ngajak, gitu misalnya. Ya, jadi ini adalah tantangan buat kita, ya. Maka itu saya bersama dengan Yayasan Garda Mu'alaf Indonesia, kami melakukan dakwah ini menempuh jalur perang pemikiran, ya, kausal fikri dengan kalangan mereka. Karena memang kita sekarang nggak bisa yang namanya perang fisik, nggak bisa, nggak boleh kan? Kita harus menjaga perdamaian dan persatuan untuk negara kesatuan Republik Indonesia. Tetapi perang pemikiran masih boleh. Perang pemikiran memang harus kita lakukan karena umat kita dirongrong untuk diajak masuk agama mereka. Ya, saya bilang mungkin tidak semua, tapi tetap ada. Dan mereka melakukan itu melanggar keputusan bersama 2 menteri nomor 1 tahun 79, ya, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama, itu menyatakan tidak boleh mensiarkan agama kepada orang atau kelompok orang yang sudah beragama. Walaupun Undang-Undang Dasar kita, Undang-Undang 1945 pasal 29 ayat 2 menyatakan bahwa kita diberikan hak penuh untuk memilih dan menjalankan agama kita masing-masing, tetapi mensiarkan agama kepada orang yang sudah beragama itu dilarang. Nah, mereka masih melanggar.
mereka kalangan Kristen memang sebelum aturan itu dikeluarkan memang mereka sudah menolak. Ya, dari tahun 79 mereka sudah menolak. Makanya mereka tetap melakukan, karena juga di keputusan bersama itu sanksinya juga nggak tegas gitu Pak, nggak tegas-tegas amat sanksinya. Sanksinya apa? Sanksinya akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, ketentuan yang berlaku cari lagi di mana gitu. Jadi masih banyak yang berani melanggar karena sanksinya tidak tegas, sehingga kalau ada kejadian, ada yang ketahuan ditangkap gitu, paling-paling cuma diserahkan ke Hansip atau ke RT, kemudian dilepas, nggak ada yang diserahkan ke kepolisian gitu. Ya, itu yang terjadi sekarang. Maka itulah kami di Yayasan Garda Mu'alaf Indonesia, kami berdakwah dengan ilmu kristologi, yaitu tujuannya untuk membentengi iman dan akidah umat Islam dari upaya pendangkalan akidah dan pemurtatan, serta bisa kita jadikan sebagai dakwah tauhid kepada orang-orang yang belum Islam. Saya sebutnya belum Islam Pak, insya Allah mereka jadi Islam Pak ya, insya Allah. Nah jadi kalau saya sebut non-Islam, itu malah orang yang tidak selamat harusnya kalau dengan definisi Islam ya Pak ya. Tapi kalau kita sebut belum Islam, insya Allah mereka masuk Islam. Nah, dari dakwah yang kita lakukan, memang kita dakwahnya ini menyinggung agama mereka, ya. Boleh dikatakan memang ya mengkritik gitu, mengkritik agama mereka. Kira-kira menurut bapak-bapak boleh nggak Pak kita mengkritik agama mereka? Boleh ya? Kenapa boleh Pak? Kenapa boleh? Bukannya harus lakum dinukum waliyadin? Betul, lakum dinukum waliyadinnya betul. Tapi mengkritiknya boleh, kenapa? Karena Al-Quran juga mengkritik mereka kan Pak? Betul nggak? Kalau Al-Quran mengkritik mereka, berarti Allah Subhanahu Wa Taala juga mengkritik mereka nggak Pak? Nah, itu yang saya maksud. Jadi kita hanya meneruskan kritik dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka. Kami juga beranggapan bahwa ilmu kristologi ini adalah dakwah tauhid yang dilakukan oleh Rasulullah bersama sahabat-sahabatnya ketika beliau masih hidup di bumi. Ketika beliau berinteraksi dengan kaum Yahudi, kaum Nasrani, beliau juga melakukan yang disebut dengan dakwah tauhid kan. Yang diomongin juga masalah Nabi Isa alaihissalam, Tuhan atau bukan, Taurat, Zabur, Injil, yang dibicarakan kan begitu. Itu juga yang kami lakukan gitu. Jadi kami beranggapan dakwah kristologi ini adalah dakwah tauhid.